Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Saifuddin Tahir, dalam channel Sinau Kapal, belajar tentang kapal. Kali ini kita akan belajar tentang kapal yang terkait dengan yang namanya oil filter equipment, yaitu setiap kapal pasti ada mengandung minyak, mengandung bahan bakar atau mengandung oli ya. Nah, kapal yang dalam kesehariannya bergelut dengan oli atau minyak, maka kapal tersebut tidak boleh membuang campuran yang mengandung oli atau minyak tersebut sembarangan ke dalam air laut. Dan ini sudah diatur di dalam apa itu yang dikenal dengan konvensi MARPOL atau Marine Pollution. Alat yang harus disediakan oleh kapal untuk itu kita sebut dengan oil filtering equipment, dan ini harus ada di atas kapal. Kali ini saya akan berbagi perihal kapal apa saja yang harus memasang oil filter, ya, oil filtering equipment. Marilah kita bersama-sama mulai kaji pelan-pelan tentang kapal apa saja yang harus melengkapi dirinya, atau pemilik kapal wajib mengetahui. Nahkoda kapal KKR juga harus mengetahui kapal mana saja yang harus melengkapi dirinya dengan oil filter equipment. Kawan-kawan semua, oil filter equipment ini harus dipasang di atas kapal untuk kapal yang berukuran gross tonnage, ya. Ingat, gross tonnage. Kalau kapal kita gross tonnasenya di atas 400, ya, JT-nya di atas 400, maka sudah pasti, ya, sudah pasti kapal kita akan diperiksa oleh sah bandar, akan diperiksa oleh marine inspector, akan diperiksa oleh kelas apakah kapal kita dilengkapi dengan oil filtering equipment. Bila tidak dilengkapi, tentunya kapal kita dinyatakan tidak seaworthiness, tidak layak, karena kapal kita ini membuang kotoran berminyak ke dalam air laut, ya, karena tidak difilter, ya. Kapal tersebut discharge-nya tidak difilter. Kapal yang di atas 400 gross tonnage dan kapal yang di bawah 10.000 GT, jadi antara 400 dan 10.000 GT, kapal tersebut dilengkapi oil filtering equipment. Lah, kalau sudah dilengkapi dengan oil filtering equipment, maka kapal tersebut diperbolehkan, ya, diperbolehkan oleh IMO, oleh Badan Dunia di bidang maritim, untuk membuang atau mendischarge air balas maupun air berminyak, ya, itu ke dalam laut, ya, yang di dalam tangkinya dilewatkan dengan oil filtering equipment, baru boleh dibuang ke laut. Ini diperbolehkan bila dipasang oil
filtering equipment untuk kapal-kapal yang di atas 400 gross tonnage dan di bawah 10.000 GT. Jadi 400 sampai 10.000 GT. Bagaimana dengan kapal-kapal yang di atas 10.000 GT? Tentunya kapal-kapal yang di atas 10.000 GT juga wajib dilengkapi dengan oil filtering equipment. Ya, kapal itu kategori besar ya. Kapal-kapal seperti misalnya kapal accommodation barge yang di tengah laut itu barge harus juga dilengkapi ya oil filtering equipment. Kemudian alat kapal yang bisa menampung minyak ya namanya FSO, floating storage offloading, itu juga harus dilengkapi dengan filtering. Kapal-kapal yang untuk pelayaran yang tidak berpindah-pindah, biasanya fix ditempatkan di daerah tertentu, juga harus dilengkapi dengan oil filter. Dan kapal-kapal tersebut biasanya kapal yang ukurannya besar. Apa bedanya dengan kapal yang 400 sampai 10.000? Kapal yang 10.000 ke atas ya, kapal yang 10.000 atau kapal-kapal yang tadi itu saya sebut oil barge atau FSO, maka kapal tersebut harus dilengkapi dengan tangki penampung. Kalau yang tadi 400 sampai 10.000 tidak harus dilengkapi tangki penampung. Tapi kalau kapal yang di atas 10.000 wajib dilengkapi dengan penampung ya. Yang volumenya harus cukup memadai terkait dengan debit ya, yang bisa mengakibatkan terisinya tangki kapal tersebut. Dan tangki tersebut volumenya harus dimintakan persetujuan dari pemerintah atau biasanya oleh ARCO atau badan klasifikasi ya. Nah, setelah air berminyak atau kotoran yang berminyak tadi ditampung ya, dan yang kandungan minyaknya di bawah 15 bagian per juta ya, atau 15 ppm. Kalau yang lebih besar itu harus ditampung ke dalam tangki penampung ya. Nah, kalau itu ditampung, maka harus ada pembuangan ke fasilitas reception facility yang ada di darat. Sehingga ini ada satu bisnis yang cukup bagus, yaitu bisnis yang membawa kotoran berminyak ya, air berminyak dari kapal yang storage tadi atau kapal accommodation barge atau kapal yang tidak digerakkan di laut tapi menampung minyak ya, kotoran berminyak, maka disedot dimasukkan ke dalam kapal penampung dan kapal tersebut dibuang ke reception facility. Ini adalah satu bisnis yang belum digeluti juga banyak kawan-kawan di praktisi maritim. Tapi sudah ada kawan-kawan yang menggunakan SPOB atau menggunakan kapal-kapal oil barge yang digunakan untuk penampung itu dibawa ke fasilitas penampungan atau reception facility. Itu adalah kenapa kok oil filtering equipment harus dipasang di baik kapal yang ukuran 400 GT sampai 10.000, bahkan kapal yang 10.000. Kalau yang 10.000 harus ada fasilitas penampungan di dalam kapalnya. Kawan-kawan semua, bagaimana halnya dengan kapal-kapal yang GT-nya di bawah 400? Nah, kapal-kapal yang GT-nya di bawah 400 harus dilengkapi dengan sarana
untuk dapat menampung minyak di atas kapal yang mengandung campuran, ya, tetapi membuangnya diatur di dalam suatu ketentuan di marpol, ya, membuangnya. Tapi pemerintah bisa membuat satu adjust, penilaian, ya, bahwa setiap kapal yang melakukan pelayaran, ya, melakukan pelayaran yang di daerah Arctic, ya, Arctic water, itu biasanya tidak diperlukan, ya, diabaikan aturan itu. Arctic, ya, kalau Bapak lihat di kawan-kawan lihat di peta itu ada namanya Arctic. Lalu ada kapal namanya, kita punya kapal yang kecepatan yang tinggi yang kita sebut dengan high speed craft, HSC, ya. Aturannya menggunakan HSC code, high speed craft, ya. Atau kapal-kapal yang setara dengan high speed craft, gitu. Ya, itu atau kapal yang didesain seperti high speed craft, ya. Atau kapal-kapal yang bolak-balik itu tidak lebih dari 24 jam. Jadi pergi pulangnya tidak lebih dari 24 jam. Nah, makanya kapal-kapal tersebut tidak perlu dilengkapi dengan oil filter, ya, tetapi diberikan namanya penampung, ya. Kalau tidak ada oil filter, ada penampung. Jadi ingat, kenapa kok kapal-kapal yang jarak pendek, yang ferry, ya, ferry itu sebenarnya tidak perlu dengan menggunakan oil filter karena dia tidak akan membuang ke laut. Tetapi ferry disediakan alat untuk menampung, sarana untuk menampung, ya. Nah, kemudian terkait dengan ini semua yang dikaitkan dengan pelaksanaan implementasi marpol ini, bahwa semua operasional, baik itu pembuangan, ya, baik itu pembuangan di laut, ya, discharge, maupun penampungan kotoran berminyak, ya, itu semua harus dicatat di dalam satu buku yang disebut dengan oil record book, ya, bagian 1, oil record book bagian 1. Kawan-kawan semua, bahwa semua yang terkait dengan pembuangan tadi itu ditentukan oleh pemerintah di negara manapun, yaitu berdasarkan satu nominal, ya, angka tertentu yang disebut dengan 15 ppm. ppm itu artinya part per million, ya, part per million. 15 bagian dalam juta, ya. Kalau lebih besar dari itu nggak boleh dibuang. Kalau di bawah itu boleh dibuang. Nah, alat tersebut harus mendapatkan persetujuan, ya. Alat tersebut harus mendapatkan approval dari pemerintah. Taruh kata pemerintah, kapal-kapalnya yang berbendera Indonesia, maka kapal tersebut harus minta persetujuan dari pemerintah Indonesia. Desainnya kayak apa, filternya, ya kan, itu harus mendapatkan. Komponennya kayak apa, apakah diuji, ya. Makanya perlu ada lembaga ketiga yang menguji peralatan tersebut, ya. Lembaga ketiga yang menguji peralatan tersebut. Kawan-kawan semua, sistemnya juga demikian. Sistem itu instalasinya itu juga diatur dan dimintakan persetujuan. Apakah sistemnya tersebut bisa memfilter kotoran atau air berminyak ini di bawah 15 ppm atau tidak.
Kalau itu tidak bisa, pasti pemerintah atau badan klasifikasi tidak akan menyetujui, ya, tidak akan menyetujui adanya filter secure. Dan ini kita harus mengacu kepada rekomendasi internasional tentang spesifikasi dan pengujian peralatan-peralatan yang bisa mengukur kandungan minyak, ya. Oleh IMO dibahas atau diciptakan di dalam resolusi IMO 393, ya, dan di dalam resolusi MEPC, ya, pertemuan ke-60, yaitu resolusi MEPC 63 dan resolusi MEPC 107/49. Nah, itu semua adalah terkait dengan oil filtering equipment. Marilah kita menuju ke kapal kita masing-masing. Apakah kapal kita di bawah 400 CT? Kalau di bawah 400 CT, apakah kita termasuk kapal yang HSC atau kapal ikan atau kapal-kapal yang berlayar kurang dari 24 jam, ya kan? Maka kapal-kapal tersebut bisa tidak menggunakan oil filtering equipment, ya. Jadi ya dibuang, namun tangkinya dibuang ke air yang ada di dalam tangkinya dibuang ke reception facility. Nah, kalau kapal yang di atas 400 pasti, ya, 400 dan 10.000 GT itu pasti. Cuman harus dilengkapi dengan oil filtering equipment. Oil filtering equipment harus bisa memfilter, tidak boleh lebih dari 15 ppm. Bagaimana halnya dengan kapal yang di atas 10.000? Kapal 10.000 harus juga dilengkapi dengan oil filtering equipment, cuman di sana harus dilengkapi juga dengan penampung. Bila itu lebih dari 15 ppm, maka ditaruh di penampung, ya, tangki penampung. Kalau di bawah itu boleh dibuang ke laut. Nah, tangki penampungnya itu harus cukup memadai karena dia biasanya kapal besar, FSO itu di tengah laut, nggak mungkin dia ke darat. Maka ada satu bisnis namanya bisnis kapal-kapal yang bisa membuang kotoran berminyak ke daratan, yaitu ke reception facility. Nah, reception facility ini harus disediakan oleh pemerintah di pelabuhan. Nah, itu kira-kira sharing singkat saya terkait dengan oil filtering equipment. Semoga sharing singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jaga kesehatan, jaga terdampaknya COVID-19, ya. Sekarang dalam masa vaksinasi, kita menunggu giliran untuk divaksin. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.